Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Wizara, kelas 2A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review saya bab 2, yaitu toleransi antar umat beragama di Indonesia. Latar belakang bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai keanekaragaman agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur, kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Inilah keberagaman bangsa Indonesia. Jika diurai lebih rinci, bangsa Indonesia memiliki talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat, dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas, organisasi, tingkat umur, profesi, dan bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Pengertian toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang berarti bertahan atau memikul. Kata toleransi bukanlah bahasa asli Indonesia, tetapi serapan dari bahasa Inggris tolerance, yang definisi tidak jauh beda dengan kata toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut iktimal tasamuh, yang artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Jadi, toleransi disimpulkan sebagai sikap menghargai dan menghormati setiap orang yang berbeda-beda secara kepercayaan. Manfaat toleransi yaitu: A. Menghindari terjadi perpecahan bersikap. Toleransi merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama. B. Memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Salah satu wujud dari toleran hidup beragam adalah menjalin dan berkokoh tali silaturahmi antar umat beragama dan menjaga hubungannya yang baik dengan manusia lainnya. Pengertian sikap toleransi: sikap merupakan organisasi pendapat keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Ciri-ciri sikap toleran: pertama, mengakui hak orang lain. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, saling mengerti. Pentingnya sikap toleran dalam kehidupan plural. Salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat yang modern, yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan pluralitas masyarakat dan bangsa, serta mewujudkan sebagai suatu keniscayaan. Kemajemukan ini merupakan sunatullah, hukum alam. Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme tersebut diperlukan adanya toleransi. Di negara kita mayoritas beragama Islam, namun sikap toleran tetap menjadi agenda yang pertama dan sangat penting dalam kehidupan. Faktor yang mempengaruhi implementasi sikap toleransi: pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri. Toleransi lahir dari waktu Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dapat dengan mudah mewujudkan etika perbedaan dan toleransi. Al-Quran tidak hanya mengharapkan tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Macam-macam sikap toleransi: yang pertama, memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Contoh kerukunan toleransi ini terjadi antara Masjid Al-Himah pemeluk agama Islam dan Gereja Kristen Jawa pemeluk agama Kristen di Kota Solo, Jawa Tengah, yang tercipta sejak dahulu. Perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat pemeluk Kristen dan Islam setempat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati, dan membandingkan sikap toleransi.
Dalam setahun ada kegiatan khusus untuk peringatan hari besar keagamaan. Kedua belah pihak saling menandai kapan momentum digelar. Mereka juga saling memberitahukan dan berkoordinasi terkait kegiatan yang dilakukan pada hari-hari besar tersebut. Hal tersebut merupakan contoh kecil toleransi antar umat beragama yang hingga kini harus dipelihara, baik pihak gereja maupun pihak masjid saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar bagi masing-masing pemeluknya. Seandainya terdapat oknum tertentu yang akan mengusik kerukunan antar umat beragama di tempat tersebut, maka mereka akan bergabung untuk mencegah hal itu. Nah, kesimpulannya yaitu toleransi hendaknya dapat dimaknai dengan sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan ibadah masing-masing tanpa adanya paksaan dan tekanan baik untuk beribadah maupun tidak beribadah dari satu pihak ke pihak lain. Sikap toleransi antar umat beragama bisa dimulai dari hidup bertetangga dengan baik, tetangga yang seiman dengan kita atau tidak. Sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong. Jadi sudah jelas bahwa sisi akidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kompromi serta sikap toleransi di dalamnya. Sedangkan kita bermuamalah dari kemanusiaan kita, Allah juga menjelaskan tentang prinsip di mana setiap pemeluk agama memiliki sistem dan ajaran masing-masing sehingga tidak perlu saling menghujat. Al-Quran juga menganjurkan agar mencari titik temu dan titik singgung antar pemeluk agama. Al-Quran menganjurkan agar dalam interaksi sosial bila tidak ditemukan persamaan, hendaknya masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Cukup sekian dari saya presentasi, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah atau pengucapan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.